Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Liz Murni, seorang ibu rumah tangga yang mau belajar tentang kripto. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Bitcoin dan juga Ethereum, perbedaan di antara keduanya. Maka pada video kali ini kita akan bahas antara perbedaan Bitcoin dan juga emas ya guys ya. Kenapa saya mau belajar tentang kripto? Karena katanya kripto itu industri investasi yang dimana kita simpan duit kita di dalamnya bisa tumbuh hingga ratusan persen gitu guys. Saya hanya ingin belajar saja kok. Dan pada video kali ini mari kita belajar bersama-sama mengenai perbedaan Bitcoin dan juga emas. Saya sudah rangkum. Saya sudah dapat sumbernya dari ChatGPT atau Meta AI, dan saya juga sudah tulis di buku tentang kripto saya khusus untuk cryptocurrency. Baiklah, langsung saja kita mulai. Perbedaan emas dan Bitcoin. Perbedaan utamanya yaitu adalah emas. Emas itu logam mulia fisik, bisa disimpan dan dipegang. Sedangkan Bitcoin itu uang digital yang disimpan secara online. Itu adalah perbedaan utama. Jadi maksudnya itu adalah emas itu logam mulia yang bisa kita pegang, bisa kita simpan, bisa kita sentuh. Ya kita tahu lah kan, emas itu ada di banyak yang jualnya di pasar. Emas itu barang berharga, bernilai, kita bisa itu berbentuk gelang, kita bisa pakai sebagai perhiasan. Nah, itu adalah emas. Tetapi Bitcoin itu adalah uang digital yang hanya ada di teknologi internet gitu loh guys, yang hanya ada di HP kita, yang hanya ada di yang hanya tersambung dengan koneksi internet gitu loh guys. Jadi nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh. Nah, begitu perbedaan di antara Bitcoin dan emas. Tetapi walaupun Bitcoin itu nampak, tapi Bitcoin itu adalah barang bernilai ya guys ya. Harganya saja sudah mahal sekarang. Kelebihan emas dibanding Bitcoin. Yang pertama, itu dari segi nilai intrinsik. Dari segi nilai intrinsik, emas memiliki nilai intrinsik karena kegunaannya dalam industri perhiasan dan juga teknologi. Nilai emas tidak sepenuhnya bergantung pada kepercayaan pasar. Sedangkan Bitcoin itu tidak memiliki nilai intrinsik. Nah, nilainya itu murni berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Itu dari segi nilai intrinsik. Berarti emas itu lebih bernilai. Bukan berarti Bitcoin juga tidak bernilai ya guys ya. Bitcoin juga bernilai, tetapi yang pada kenyataannya, pada penampakannya emas lebih bernilai. Yang kedua, dari stabilitas dan ketahanan waktu. Emas itu telah diakui sebagai aset berharga selama ribuan tahun dan telah membuktikan stabilitasnya di tengah krisis ekonomi. Kita tahu bahwa selama ini emas itu sudah terkenal di seluruh dunia dan ada barangnya sudah terkenal berharga selama ribuan tahun, dan juga diakui sebagai aset berharga emas ya. Emas walaupun tengah krisis ekonomi pun harga emas pun stabil. Sedangkan Bitcoin itu meskipun populer, kan Bitcoin sekarang lagi-lagi populernya guys ya, banyak orang yang bahas Bitcoin lah. Tetapi Bitcoin itu masih tergolong baru guys. Pertama itu muncul pada tahun 2009, tapi kan menyebar-nyebarnya itu pokoknya masih baru lah kan, dan harga volatilitas Bitcoin itu sangat tinggi. Jadi Bitcoin itu, maksudnya emas itu lebih dahulu ada daripada Bitcoinnya. Memang betul sih, Bitcoin kan masih dalam tahap pengembangan begitu kan. Dan ketiga, dari segi pengakuan universal. Emas diterima secara luas oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat global sebagai alat penyimpan nilai dan cadangan kekayaan. Emas sudah diterima oleh masyarakat luas, gitu maksudnya ya. Sedangkan Bitcoin, meskipun Bitcoin berkembang pesat, tetapi Bitcoin itu belum diakui secara universal, dan regulasinya itu berbeda-beda di setiap negara-negara. Kita tahu bahwa setiap negara itu berbeda-beda ya guys ya dalam penerimaan Bitcoin pada masa sekarang ini. Ada juga yang melarang, seperti
diatur. Ada juga negara yang melarangnya, ada juga negara yang memperbolehkannya seperti Amerika Serikat. Katanya Amerika Serikat mau menjadi ibu kota kripto katanya. Sedangkan di negara kita di Indonesia, Bitcoin itu hanya diakui sebagai aset gitu kan, bukan sebagai alat pembayaran. Padahal sebenarnya di beberapa negara lain itu sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Kalau di negara kita belum, guys, masih belum boleh gitu, masih belum boleh oleh negara kita. Hanya Bitcoin itu masih boleh untuk berinvestasi saja, seperti contohnya seperti saham-saham kan begitu. Yang keempat itu dari segi ketahanan fisik. Kalau emas dari segi ketahanan fisik, emas adalah aset fisik yang dapat dipegang, disimpan, dan diperdagangkan tanpa memerlukan teknologi. Bahkan tanpa listrik atau internet, emas tetap bisa digunakan karena bentuknya nyata, guys, bisa dipegang barangnya. Tetapi Bitcoin itu sepenuhnya digital dan bergantung pada teknologi internet dan perangkat keras. Jadi kerusakan pada dompet digital atau serangan cyber itu dapat menyebabkan kehilangan aset. Jadi kita harus berhati-hati begitu loh, guys, untuk menyimpan aset kripto Bitcoin pada akun kita. Itu kita harus hati-hati, selalu simpan kata sandi kita tuh dengan aman gitu kan, supaya karena keamanan kripto kita itu tergantung dari sandi kita, dari password kita, dari seed proses wallet kita, begitulah. Kan sebelum kita buat akun kan kita itu kan disuruh simpan beberapa kata itu berupa password untuk menyimpan keamanan kripto kita, begitu. Yang kelima, dari segi teknologi, emas itu tidak terpengaruh oleh resiko teknologi seperti hacking, kerusakan perangkat lunak, atau kemajuan teknologi yang dapat melemahkan inskripsi Bitcoin. Sedangkan Bitcoin, meskipun aman saat ini, Bitcoin itu menghadapi ancaman dari perkembangan komputer kuantum atau serangan teknologi lainnya di masa depan. Jadi ya, dari risiko teknologinya Bitcoin lebih agak berisiko ya, guys ya. Tapi menurut saya kita itu terjatuh pada kita masing-masing, guys. Mau berinvestasi ke Bitcoin, mau berinvestasi emas, ya terserah kita. Kan sekarang ini kita dalam proses pembelajaran mengenai Bitcoin. Jadi di sini dijelaskan bahwa Bitcoin itu agak lebih berisiko daripada emas. Maksudnya emas itu sangat tergantung pada teknologi internet. Jadi jika pada suatu saat teknologi itu terancam karena kehadiran perkembangan komputer kuantum atau serangan teknologi lainnya di masa depan, itu sangat berpengaruh pada aset Bitcoin, begitu. Yang keenam itu regulasi yang stabil. Emas memiliki kerangka regulasi yang mapan di seluruh dunia sehingga lebih aman dari segi legalitas. Jadi emas itu lebih teratur gitu loh, yang diakui seluruh dunia pengaturannya kan, sehingga lebih aman dari segi legalitas. Maksudnya legal gitu kan. Sedangkan Bitcoin itu sering menghadapi tantangan regulasi seperti larangan di beberapa negara atau perubahan aturan yang dapat memengaruhi aturannya. Jadi setiap negara itu berbeda-beda kebijakan tentang Bitcoin, guys. Apalagi sekarang ini Bitcoin itu masih dalam proses bagaimana boleh atau tidaknya di suatu negara kan. Sedangkan kita tahu ulama-ulama Islam aja itu masih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan halal dan juga ada yang mengatakan haram. Nah, kita tidak tahu, tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri ya, guys. Kalau menurut saya Bitcoin ini adalah penemuan baru yang saya hanya ingin belajar saja, begitu. Saya tidak tahu apakah halal haram, tapi ya kalau saya beratnya sih ke halal aja begitu ya, guys. Tapi kita cari info aja besok kita kan. Yang ketujuh, aksesibilitas tradisional. Emas itu lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, baik muda maupun tua, itu lebih memahami tentang emas, begitu kan. Sedangkan Bitcoin itu memerlukan pengetahuan teknis untuk pembelian, penyimpanan, dan penggunaan. Jadi kesimpulannya itu, emas itu memiliki keunggulan di dalam hal fisik dan emas itu memiliki keunggulan dalam hal stabilitas, nilai intrinsik,
ketahanan fisik, dan pengakuan global. Namun, Bitcoin memiliki kelebihan seperti mudah dikirim di lintas negara, bersifat desentralisasi, dan lebih efisien untuk transaksi digital. Pilihan di antara emas dan Bitcoin itu tergantung pada tujuan investasi dan profil risiko masing-masing individu. Intinya ya tergantung kita juga yang mau berinvestasi begitu kan. Kalian mau pilih emas boleh, mau pilih Bitcoin juga boleh, ya itu tergantung kalian. Jadi itu adalah kelebihan emas dibanding Bitcoin. Dan sekarang kita bahas tentang kelebihan Bitcoin. Kelebihan Bitcoin itu yang pertama itu likuiditasnya tinggi. Likuiditas tinggi maksudnya itu Bitcoin dapat dijual dan dibeli dengan mudah secara online gitu kan. Nggak perlu kita ke pasar dahulu, kita hanya tinggal klik di handphone gitu begitu. Yang kedua portabilitas. Bitcoin itu portabilitas maksudnya portable, mudah begitu kan. Bitcoin itu dapat dibawa dan disimpan secara digital. Jadi kita nggak perlu lah. Kalau emas kita pakai cincin emas itu dikira orang berduit guys. Tapi kalau Bitcoin kita bawa HP aja kan, orang nggak tahu kita mau berduit apa tidak ya. Menurut saya begitu sih. Nah, yang ketiga keamanan. Teknologi blockchain itu menjaga keamanan transaksi Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dilindungi oleh teknologi blockchain. Yang keempat potensi pertumbuhan. Maksudnya itu harga Bitcoin dapat meningkat secara drastis. Itu memang betul yang saya rasakan selama tahun ini. Buktinya di bulan 3 Maret kemarin itu harga Bitcoin masih 800 juta. Dan sekarang di bulan Desember sekarang itu harganya sudah 1.600.000.000. Naik 2 kali lipat. Kalau emas kan naiknya ya perlahan tapi naik. Tapi kalau Bitcoin ya cepatlah naiknya kan begitu. Yang kelima dari aksesibilitas. Siapa saja dapat membeli dan menyimpan Bitcoin. Yang penting dia paham tentang HP-nya, tentang teknologi internet gitu. Harus buat akun dulu, harus pakai KYC dulu, harus KTP dulu, kita buat akun daftar, dia harus mengerti, baru bisa kita beli Bitcoin gitu guys. Yang keenam transaksi cepat. Pembayaran dengan Bitcoin itu lebih cepat daripada transfer bank. Dan yang ketujuh, biayanya rendah. Biaya transaksi Bitcoin lebih rendah daripada transfer bank. Itu tadi adalah kelebihan Bitcoin. Setelah dicerna-cerna, itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Bitcoin ini, kelebihan emas pun begini. Dan sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Ini secara simpel saja ya guys ya. Kekurangan emas itu yang pertama, resiko kehilangan atau pencurian. Emas itu lebih rentan dicuri begitu kan. Kita tahu selama ini banyak kejadian-kejadian yang apalagi kan kita wanita-wanita yang memakai emas itu paling sering dijambret oleh orang-orang karena memakai emas. Karena orang lihat kita pakai emas itu serasa kita banyak duit loh guys. Jadi begitu, emas itu lebih berisiko kehilangan gitu atau pencurian. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pengamanan. Semakin besar emas kita, maka biaya penyimpanannya itu semakin besar gitu loh guys. Kita aja kalau bawa 1 kilogram emas pasti kita agak gimana rasanya gitu kan. Jadi kita memerlukan biaya yang lebih untuk menyimpannya, dan juga untuk pengamanannya harus lebih ekstra hati-hati begitu loh guys. Yang ketiga, kekurangan emas itu sulit dibagi untuk transaksi kecil. Ya nggak bisa kita beli 50.000, 100.000 guys. Kalau beli emas itu harus ada duit, ya kalau kecuali ya emas digital ya. Tapi kalau kita offline di pasar itu harus ada duit dulu 1 juta lebih buat beli 1,5 gram emas begitu. Yang keempat, harga emas itu dapat fluktuatif. Fluktuatif maksudnya harga emas ya begitu ya, harga emas fluktuatif. Dan yang kelima, proses jual beli yang rumit. Maksudnya di toko-toko emas itu banyak lah, kadang pokoknya agak rumit lah, maksudnya lebih rumit aja gitu guys. Kita kena biaya lah, kena potongan lah, kena itulah, nggak tahu, pokoknya agak rumit aja. Kalau kekurangan Bitcoin, kalau tadi itu kekurangan emas itu yang 5 tadi, sekarang kekurangan Bitcoin itu dari segi yang pertama itu dari segi volatilitas harga. Harga Bitcoin cepat naik, cepat turun dengan cepat. Yang kedua, risiko keamanan cyber. Tadi kita sudah bahas bahwa Bitcoin itu lebih rentan terhadap peretasan. Maksudnya bukan Bitcoinnya begitu loh guys. Maksudnya yang diretas itu bukan Bitcoinnya, tetapi exchange kita begitu kan. Sandi kita lebih hati-hati kita untuk menyimpan Bitcoinnya guys ya. Yang ketiga, regulasi pemerintah yang tidak pasti. Terkadang di suatu negara itu tidak pasti dalam
pengaturan Bitcoinnya, begitu. Dan yang keempat, kurangnya pengakuan global. Bitcoin belum diterima oleh seluruh orang di dunia, dan mungkin saya rasa ini masih di dalam proses pengembangan gitu, masih dalam proses pengenalan. Jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai emas dan Bitcoin. Intinya itu tergantung pada diri kita guys ya, seperti apa kita menilai sesuatu itu. Pokoknya tadi saya sudah jabarkan, saya sudah jelaskan itu Bitcoin bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan juga emas bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Itu pilihannya tergantung kita guys. Mau kita pilih emas terserah, mau kita pilih Bitcoin itu terserah, nggak ada yang melarang. Itu terserah kita saja. Kalian mau beli emas boleh, mau beli Bitcoin boleh, kan kita ini kan sambil belajar gitu kan. Dan saya juga optimis untuk belajar terus guys. Saya masih ingin memperdalam ilmu tentang cryptocurrency itu bagaimana begitu kan. Jadi kita berangsur-angsur belajar, dan saya akan selalu posting di YouTube tentang pembelajaran mengenai Bitcoin ini. Dan itu saja dulu guys. Dan kalau sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.